dapat ridhonya, dan semoga bermanfaat untuk semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Recording in progress. Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dalam mendapatkan Al-Quran dalam keseharian, Allah Ta'ala telah menurunkan perkataan yang paling baik di dalam Al-Quran, tercantum dalam surat Az-Zumar ayat 23. Selanjutnya, untuk panduan berakhlak terhadap Al-Quran, saya coba nukilkan dari kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, penjelas tentang adab para pembawa Al-Quran, yang dituliskan di abad 7 Hijriah oleh penulisnya, yaitu Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syad An-Nawawi, yang kita kenal dengan Imam Nawawi. Pada bab awalnya, sebagai pengemban Al-Quran, beliau memberikan ayat, yaitu Al-Fatir ayat 29 sampai 30, amalan dalam keseharian yang bisa kita lakukan. Yang pasti di wanita cerdas tangguh ini sudah kesehariannya melakukannya. Saya bacakan langsung artinya saja ya. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat, menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, baik secara sembunyi maupun terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepadanya anugerahnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Dari ayat ini bisa kita ambil 3 poin, yaitu membaca Al-Quran, melaksanakan sholat sunnah, dan berinfak fisabilillah untuk memperoleh karunia Allah dan pengampunannya. Sehingga ini visinya sangat masa depan ya. Tadi kita kan membahas mengenai resolusi, dan ini jauh ke depan, yaitu tentunya sampai akhirat, dan bagaimana kita sehari-hari melakukan kegiatan-kegiatan positif ini. Yang jelas kalau di WCT itu adalah berinfak fisabilillah itu sudah sangat didengungkan ya, Masya Allah. Kemudian untuk selanjutnya, selain Al-Quran yang dibahas di bab pertama ini, masih sebetulnya babnya banyak, hanya di bab pertama saja sudah cukup banyak yang perlu kita kemukakan. Salah satu hadis yang sering kali di WCT juga didengungkan, yaitu adalah yang dari hadis dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an. Rasulullah berkata, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu ialah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kemudian hadis motivasi berikutnya untuk pengembangan Al-Quran adalah, aku mendengar Rasulullah bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'tiyana qiyamati safi'an. Al-Quran, bacalah Al-Quran karena dia akan datang pada hari kiamat sebagai juru syafaat pembacanya. Masya Allah. Ini masa depan visioner sekali ya. Dan mungkin karena waktu saya coba skip karena ini bisa di-share di grup. Selanjutnya adalah ketika sahabat ditanya, jika engkau suruh memilih berperang atau membaca Al-Quran, dia menjawab membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Nabi bersabda, yang tadi hadisnya, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Nah, untuk membaca Al-Quran, kita perlu bekal. Karena itu adalah wahyu Allah yang perlu dijaga. Jadi sekarang kita kan orang Indonesia ya, jelas pengucapannya, cara membacanya, kita perlu sangat memahaminya cara membacakannya. Jangan sampai kita salah dalam membacanya. Nah, di sana ada yang namanya ilmu tajwid. Dari ilmu tajwid itu ada mabadinya 10 prinsip dasar. Kita coba beberapa kemukakan. Di sini definisinya, melafalkan setiap huruf sesuai mahrajnya.
serta menunaikan hak dan mustahaknya. Nah, ini masih perlu penalaran juga ya. Hak itu adalah hak huruf yang meliputi mahroz dan sifat, sementara mustahak adalah sifat-sifat yang jika terjadi pertemuan huruf dalam suatu bacaan. Kemudian pokok bahasannya adalah tentu saja membahas lafaz ayat-ayat Al-Quran dengan memberikan hak mustahak huruf-huruf yang disertai takaluf. Jadi jangan sampai kita melakukan takaluf atau berlebihan, atau ta'asuf, yaitu sewenang-wenang dalam pengucapannya. Hal ini tentu saja untuk dalam bentuk penjagaan wahyu. Kemudian manfaat dari ilmu tajwid ini yaitu menjaga lisan dari kesalahan. Kesalahan juga bisa ada beberapa tahapan, ada macamnya, ada kesalahan jali yang itu yang merubah arti, atau kesalahan hosmi seperti misalnya kurang dengung, kurang lama durasi gunahnya dan lain-lain. Kemudian menjaga keaslian Al-Quran ini perlu sangat kita upayakan sebagai umat muslim dan meraih ridho dan pahala dari Allah Ta'ala. Perlu diingat bahwa setiap hurufnya mengandung 10 kebaikan, dan yakinlah bahwa membaca Al-Quran itu adalah jelas berpahala ya. Kemudian keutamaannya nomor 4 yaitu ilmu tajwid. Dengan menguasai ilmu tajwid, maka seseorang bisa membaca kalamullah dengan benar. Kemudian bacaan yang benar menghasilkan makna yang benar, sehingga dalam memahami, menafsirkan, dan mentadaburinya juga akan benar. Dan dalam menjaga lisan, ini yang paling penting juga dari yang seharian harus kita lakukan selama kita berinteraksi dengan Al-Quran, yaitu perlu dimantapkan 5 perkara. Yang pertama adalah mungkin kalau secara hukum tajwidnya masih tepi, mahrot sifat tebal tipis, itu harus dipegang secara ilmu tajwidnya. Dan kemudian setelah kita menguasainya, itu bisa melalui diroyah ataupun riwayah. Jadi kita bisa menguasai secara teorinya atau secara riwayat, yaitu dengan bertalaki langsung kepada guru. Dan sekarang banyak dikenal ya mengenai majelis bersana dan lain-lain. Jadi guru yang menyampaikan itu memang sudah kita percaya bahwa mereka menyampaikan ilmunya sesuai dengan ilmu tajwid yang dipahami, yang diwariskan para ulama. Tadi nomor 4 terlewat ya, riadoh alisan. Jadi dengan kita rutin dalam keseharian membaca Al-Quran, kita alokasikan waktu, bukan kita mencari waktu luang, melainkan mengalokasikan waktu. Nah, mungkin itu yang diinginkan dari WCT ya. Sesibuk apapun, bahkan kadang kemudian dalam perjalanan, kita menyelenggarakan pengajian ya, yang sekarang di jadwalnya sepekan 2 kali ya, hari Selasa dan Jumat sore. Masya Allah, semoga apa yang diupayakan oleh WCT ini memang salah satunya adalah yang tadi ya, untuk mempertahankan wahyu Allah yang mulia ini. Nah, untuk tadi karena menghindari kesalahan lisan, salah satunya mungkin banyak yang sudah paham di sini, mahroj. Mahroj itu berkaitan juga langsung dengan sifat huruf. Misalnya ada satu mahroj yang sama dari 3 huruf, yaitu o, dal, ta. Yang membedakan adalah bagaimana pada saat kita mengucapkannya. Mahrojnya sama, yaitu lidah ujung ke pangkal gigi seri atas. Kemudian bagaimana mengucapkan do, mengucapkan to, ini adalah dengan menaikkan lidah pangkal. Nah, bayangkan kalau kita al-lazi dengan al-zim, itu bedakan ya. Nah, kalau misalnya kita mengucapkan do dengan tipis tanpa menaikkan lidah pangkal,
jadilah hurufnya, oh maaf, ini kalau dal ya. Ini dal, da, di dengan poi. Nah, itu harus dibedakan. Saya coba ke bawah. Nah, ini zo dengan zal. Alazi dengan alzim yang sering kita ucapkan ya. Alazi dengan alzim. Nah, itu kalau zi, alzim, ini kita menaikkan lidah pangkal. Sementara lidah ujung sama ya, lidah ujung ke ujung gigi seri atas. Jadi mahraj itu adalah tempat keluar yang terdiri dari lima anggota badan di dalam mulut dan tenggorokan, dan yang paling banyak adalah di lisan. Di ujung saja ada 6. Bayangkan kita membagi tempat di lisan kita menjadi 10 tempat, ya. Di pangkal ada 2, di sisi ada 2, di tengah 1. Jadi 10 ada 5, berarti 5 yang di ujung. Di ujung 5, di pangkal 2, di tengah 1, di sisi lidah 2. Nah, itu bagaimana, tapi yang lebih penting adalah tadi kita bertalaki ya kepada guru sehingga beliau menyatakan bahwa bacaan kita sudah sesuai. Nah, ini juga sama, sod, zaisin dalam satu mahroz, yaitu lidah ujung ke ujung kesejajar dengan gigi seri bawah. Nah, ini sedangkan kalau sod sama harus menaikkan lidah pangkal, sedangkan sin tidak. Jadi si dengan si, bedakan siroto ya dengan siroto. Tapi apakah ada yang membaca dengan sin? Tentunya ada. Itu adalah dari imam yang lain. Kalau di Indonesia memang kita masih di satu jalur, yaitu jalur Imam Satibiyah dari riwayat Imam Hafs dan kiroahnya Imam Asim. Itu baru satu jalur. Sedangkan jalur itu sangat banyak. Nah, kita di belajar di satu jalur dulu sampai semuanya sesuai, baru bisa ke jalur lain atau ke riwayah lain. Baik, untuk memahami ini, yang pernah saya lakukan adalah salah satunya ternyata metode ya. Pasti sekarang sudah lebih banyak lagi bertambah metode-metode yang diterapkan baik di sekolah-sekolah maupun di pengajian-pengajian rutin ibu-ibu. Nah, RBQ adalah salah satu metode yang ternyata setelah diteliti itu dapat berpengaruh terhadap kemampuan membaca Al-Quran. Nanti kita lihat. Nah, metode revolusi baca Al-Quran ini ada dalam satu modul langsung 3 level. Dan di level 1 itu huruf hijaiyah ini dijadikan 6 kelompok sehingga lebih mudah mengingat, terutama untuk yang dari 0 atau belum tahu membaca, misalnya mungkin mu'alaf ya. Nah, kalau yang orang Indonesia ini banyak juga yang suka tertukar huruf. Nah, dengan memahami di level 1, insya Allah tertukar hurufnya itu akan bisa diatasi ya dengan penguasaan di level 1, karena nanti ada setiap level itu ada ujiannya. Jadi dengan ujian nanti kita bisa melihat bahwa yang bersangkutan sudah tidak tertukar huruf lagi. Mohon maaf Ibu Ike, ya, mungkin bisa dipercepat ya, materi. Ya, selanjutnya ini penerapannya bahwa metode resolusi baca Quran ini mempengaruhi terhadap kemampuan baca Al-Quran, tetapi harus disertai motivasi dari diri masing-masing. Ya, dan yang pasti harus sudah mengalokasikan secara rutin dalam keseharian membaca Al-Quran. Dan ini motivasi diri, jelas tadi ya sudah banyak dari semua pembawa materi di sini memotivasi kita ya. Nah, ini salah satu motivasi eksternal yang awalnya kita sudah berbekal dari motivasi diri, kemudian ditambah dengan hal-hal yang positif, misalnya dengan mengikuti kajian-kajian dari salah satunya seperti dari WCT ini, akan menambahkan motivasi dalam yang positif. Salah satunya adalah bagaimana kita memotivasi membaca Al-Quran dengan baik dan benar.
Baik, ini saya bawa dari At-Tibyan, kemudian kitab At-Taisir dari karangan Sehanova dari guru-guru saya, dan Ahkamut Tilawah dari Ustadz Yahdi, dan modul revolusi baca Al-Quran dari Ustadz Asdam, serta informasi dari Nur ID mengenai kitab At-Tibyan. Nah, makanya kita simpulkan bahwa membaca Al-Quran itu adalah perintah Allah, dan kita yakini sebagai motivasi kita bahwa banyak pahala yang disiapkan, banyak kebaikan di sana, dan itu harus kita usahakan melalui pemahaman tajwid. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih materi yang disampaikan oleh Ibu Ike. Tentunya ini mengingatkan kita bahwa kita itu diusahakan untuk bisa mengistiqomahkan membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu pedoman kita, dan ketika kita mengistiqomahkan diri kita, kita akan mendapat keberkahan dan kita banyak mendapatkan petunjuk-petunjuk dari Allah. Ini sudah berjalan di komunitas wanita cerdas dan tangguh, sudah sering menjalankan Hatmil Quran berjalan begitu ya, secara online gitu ya. Kita apresiasi ke grup BTC ini. Oke, selanjutnya materi yang keempat akan disampaikan oleh Ibu Azizah Laili MPD. Kepada Ibu Azizah, kami persilahkan. Insyaallah, suara saya sudah terdengar belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Untuk gambar sudah tampil belum ya? Izin maaf. Nah itu dia layar ya. Saya pakai HP. Ya, sementara saya atur di sini sebenarnya udah saya atur untuk tampil, cuma kayaknya sudah ada pengaturan lain, nggak bisa tampil. Gimana? Nggak apa-apa. Materinya sudah saya kirim kemarin, yang ke Mbak Dian sudah dikirim ke admin belum? Namanya komunikasi ya, komunikasi bukan komunikasi positif. Yang ini bukan. Oh, komunikasi positif. Oke. Ya, Insya Allah ada. ya, insyaallah. Yang ini kah? Bukan ya? Membangun komunikasi positif, tantangan dan problematikanya. Jadi agak terganggu juga ya, saya nggak tampil ya, saya bukanya. Masya Allah. Sudah tampil materinya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat semuanya, saya menyimak dari pembukaan pertama Mbak Dian. Saya panggil Mbak Dian aja ya, Mbak Dian nggak apa-apa ya. Lebih familiar dengan kita gitu, Masya Allah. Dari pembukaan, kemudian Prof. Wiwin menyampaikan begitu luar biasanya materi-materi yang sudah disampaikan. Insya Allah itu juga jadi bekal buat kita menapaki tahun 2026. Yang juga Bu Diti, Masya Allah, ternyata Bu Diti juga teman saya, teman SMP-nya. Jadi kemarin waktu saya status di WA, katanya salah buat Bu Diti dari saya. Dari Mas Irang Bu Diti. Masya Allah, kemudian Bu terakhir Bu Diti yang menyampaikan terkait cara membaca Al-Quran yang luar biasa. Nah, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah demikian
besar rahmatnya kepada kita sehingga kita bisa bertemu meskipun dalam bentuk virtual. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Kita yang istiqomah, warga grup wanita cerdas tangguh ini dapat syafaat yang lahir, insyaallah. Masya Allah. Sebenarnya kalau yang materi-materi parenting, nah ini saya bicara nanti kegiatan materi parenting. Materi parenting itu lebih dapat touching-nya kalau kita bertemu tatap muka, abadian, karena ada bahasa-bahasa tubuh yang tadi disampaikan tidak bisa diwakili oleh digital, gitu. Betul. Jadi touching-nya itu lebih dapat kalau memang nanti kita ada lain waktu, ada kegiatan-kegiatan secara offline. Ada lagi masalah hari ini berkaitan dengan yang sudah tadi disebutkan. Saya membangun komunikasi positif sebagai perempuan ya, sebagai perempuan yang tadi Bu Dipri sampaikan 2000 sekian kata yang harus kita sampaikan dalam setiap harinya. Kalau enggak itu pasti ada something wrong dengan emosinya perempuan. Luar biasa. Komunikasi positif. Di sini saya sampaikan dulu resolusi. Apa sih yang dimaksud resolusi? Gitu bisa dicari di Google sebenarnya. Tapi secara umum adalah pada diri sendiri. Kegiatan hari ini luar biasa, sangat tepat mengingat kita akan menginjak pergantian tahun secara Masehi. Meskipun tidak menutup kemungkinan di akhir tiap pekan kita juga selalu mengadakan resolusi ya buat masing-masing pribadi kita. Insya Allah kita selalu mempersiapkan menyiapkan waktu untuk muhasabah buat diri sendiri. Gitu. Jadi resolusi di sini suatu janji pada diri sendiri atau keputusan untuk melakukan sesuatu, terutama untuk memperbaiki perilaku. Luar biasa. Badian, terima kasih banget, ini momennya pas banget. Nah, kita harus resolusi perempuan-perempuan tangguh. Ke depan pasti kita harus lebih baik dengan materi-materi yang tadi saya sampaikan di awal. Kembali pada permasalahan atau tema yang saya usung terkait keluarga, terkait komunikasi positif. Kembali lagi kita bagian seorang perempuan, seorang ibu, seorang kakak mungkin, sebagai adik, sebagai ipar, itu tentunya sangat diharuskan baginya untuk bisa menguasai kemampuan pengendalian emosinya. Tadi seperti yang disampaikan. Di sini saya sebutkan keluarga. Keluarga itu pada umumnya kalau keluarga inti kita semua tahu itu ada anak, ada ibu, ada ayah, itu keluarga inti. Yang diharapkan dengan kesehariannya, rutinitasnya itu terbangun secara tidak langsung sebuah komunikasi gestur. Tidak mesti harus komunikasi dalam konteks penyampaian kalimat atau bahasa. Misalnya gini, kita seperti sependapat di zaman kita dulu kecil, kita dulu kecil tuh ya usia di rentang angkatan tahun 70, angkatan 90, 70, 80 gitu ya. Itu gestur tubuh orang tua itu sangat kita pahami. Saat ada tamu gitu kan, terus ayah cuma ngedip-ngedip mata gitu, atau ibu sudah ngelirik-ngelirik, itu satu bahasa buat kita semua, bahasa tubuh, bahwa kita nggak boleh mengganggu, atau bisa jadi tolong please untuk di momen-momen ada tamu kita tidak mondar-mandir atau merengek, itu bahasa tubuh. Dan tanpa disadari bahasa itu diterima secara dipahami bersama gitu ya. Oh begitu, ayah udah begitu, kita harus bisa memahami apa yang dimaksud oleh ayah. Kemudian kembali pada sebuah keluarga Indonesia, saya menyebut sebagai bangsa yang sangat menjunjung tinggi kekerabatan.
nggak menutup kemungkinan dalam sebuah rumah tangga itu di situ juga ada kakek bersama kita, ada nenek, ada ibu kita, kemudian mungkin karena satu dan lain hal alasan ada sepupu karena kuliahnya mungkin berdekatan dengan tempat tinggal kita, akhirnya juga memaksa untuk atau dipaksa dalam suatu kondisi kita bersama dalam suatu rumah itu ada orang lain dari sepupu atau keponakan atau bahkan mungkin orang lain masih dalam kekerabatan, dan itu sesuatu yang lumrah buat kita orang Indonesia ya. Nah, tadi struktur kekerabatan yang sangat luar biasa. Beda dengan luar negeri, beda dengan di beberapa kehidupan berkeluarga di beberapa negara yang kita juga tahu seperti di Jepang, di Singapura, itu kalau sudah menikah ya sudah menjadi keluarga inti sendiri gitu kan. Sampai memang mungkin orang tua berkunjung, tapi itu sifatnya berkunjung, tidak menetap dan dalam tempo waktu yang singkat, tidak berlama. Artinya just untuk melepas rindu, hanya just bermain bersama cucu atau apa. Tapi beda dengan Indonesia. Beberapa tadi saya sampaikan beberapa keluarga di Indonesia terutama itu bahkan di Padang ada rumah gadang yang dalam satu atap itu ada beberapa keluarga, termasuk Sulawesi, itu luar biasa. Dan inilah yang menjadi suatu titik awal kenapa kita bangsa Indonesia perlu sekali pemahaman tentang komunikasi positif di sebuah keluarga. Nah, kalau udah ngobrol kayak itu, tapi sebenarnya anaknya untuk bahas seperti itu enaknya ketemu, jadi bisa saya pegang bahu peserta atau teman-teman, saya bisa jalan, touchingnya itu dapat. Oke, kembali lagi terkait keluarga. Saya ngebayangin dengan banyak orang dalam sebuah keluarga pun itu udah kebayang gitu kan, karakter, pribadian, karena karakter dengan pribadian ada beberapa ahli membedakan antara karakter dengan kepribadian. Kalau kepribadian itu memang bawaan dari lahir, sementara kalau karakter itu bentukan. Jadi karakter bangsa Indonesia itu bisa dibentuk. Maksudnya para peserta didik gitu ya, di sebuah sekolah itu untuk karakter bisa dibangun. Tapi kalau karakter kepribadian itu ada kepribadian yang sanguin, yang orangnya ceria, belum kelihatan batang hidungnya, suaranya sudah kedengeran. Gila lo ya, gimana kabarnya? Itu betul-betul kesanguin tuh, kayak gitu kan. Ada yang kepribadiannya pragmatis, yang kalau melihat orang susah, dia akan berpikir, kenapa lu nggak belajar, kenapa lu nggak bekerja, gitu kan. Begitulah kepribadian dan karakter. Dan dalam sebuah keluarga yang tadi saya sebutkan di Indonesia itu banyak dalam satu rumah atau dalam satu atap itu banyak pribadi-pribadi yang memiliki kepribadian yang berbeda, itu sangat luar biasa. Tadi menjadi sesuatu yang wow banget gitu ya untuk masyarakat Indonesia. Kalau kita kenal karakter dan kepribadian dan nggak legowo. Kalau ada di 11 Agustus kepemimpinannya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia itu ada poin ke-11-nya itu legowo. Legowo itu ya lapang dada dalam arti menerima suatu kondisi dan memahami suatu kondisi dan menerima suatu kondisi itu. Nah, oke. 15 menit ya waktunya ya. Padahal saya kalau parenting ini 2 jam Mbak Dia. Mantap ya, ini pemantik ya.
Ini pemantik nih, kalau di tentara banget pemantik ini. Pemantik itu juga betul ya, tapi ada apa nih singgung-singgung sedikit sudah disampaikan oleh Mbak Ditra. Luar biasa. Ini lagi oh, masih boleh. Nanti kita sudah oh, wow. Ya, Wow. Belum coba masuk ini. silakan. Baru pembukaan. Baru pembukaan itu. Pembukaan. Oke, 5 menit ya. Kembali lagi tadi. Dengan kompleksitasnya kepribadian dalam sebuah atap itu, tadi misalnya ada kakek-kakek yang pola asuhnya pola asuh konvensional yang lebih cenderung pada otoriter, maunya kalau enggak pukul, maunya kalau enggak sabet gitu kan, konvensional itu pola asuhnya. Sementara di milenial itu lebih sudah pada kayak mungkin anaknya atau cucunya gitu kan, cucunya sudah masa milenial yang tentunya pola pikir, pola metodenya yang mereka kenal di luar keseharian itu sudah berubah dari diktatorial tadi gitu kan. Kembali lagi sekarang Gen Z lagi kan, yang kita tahu semua bahwa dunia dalam genggamannya. Jadi dengan generasi Gen Z ini kita nggak bisa main asal perintah tanpa suatu penjelasan, main utang dengan tanpa alasan, itu nggak bisa. Mereka lebih senang dalam bentuk sebuah kolaborasi karena pendekatannya untuk Gen Z itu mereka lebih terbuka, mereka banyak tahu dan mereka banyak studi-studi kasus yang mereka tahu. Jadi kembali lagi kompleksitas tantangan keluarga. Tapi tentunya bukan orang hebat Indonesia kalau tantangan itu tidak bisa dilewati. Tentunya kalau kita sudah memahami tadi ada perbedaan karakter, kepribadian, kita pahami itu dengan suatu sikap kita legowo, kita bisa menerima. Insya Allah kita bisa menciptakan terobosan-terobosan. Oh, untuk tahun depan saya akan untuk mengasuh atau mengatur planning ke depan itu dengan kolaborasi tadi, pola-pola asuh. Mungkin itu ya, bukan kalau penyampaiannya ditentukan waktunya cuma 5 menit, bingung terakhir tutupannya. Masya Allah, lagi-lagi luar biasa momen ini, tentunya jadi pemantik untuk kegiatan berikutnya. Tentunya pasti Amin. Amin. Berjaya terus Yayasan Wanita Cerdas Tangguh, karena banyak wanita-wanita di sana yang perlu pendampingan secara emosional, kemudian dari pendampingan pembinaan usahanya juga. Itu saja bisa saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin. Semoga semuanya ada manfaatnya dan memberi keberkahan. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak atas sambutannya Ibu Laili yang telah tadi sampaikan materinya. Ternyata memang komunikasi positif itu sangat sakral sekali di dalam berkomunikasi antar keluarga, antar tetangga, dan antar masyarakat. Selanjutnya itu akan disampaikan oleh Ibu Ina, Bunda Ina. Kepada Bunda Ina kami persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, yang senantiasa membentangkan jalan yang lurus bagi hambanya untuk mencari keridoan dan barokahnya. Salam dan salawat tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan sahabatnya.
terutama kepada para bunda-bunda yang alhamdulillah telah memberikan informasi yang begitu detail dan luar biasa. Nah, hari ini saya itu orang yang biasanya sangat pede ya, tapi hari ini saya kok kayaknya ciut gitu loh, nggak pede. Karena all speakers itu sudah luar biasa semua. Dan knowledge-nya itu sudah sampai kemana-mana. Jadi saya berpikir, wah udah deh saya nggak usah ngomong aja deh. Karena semua sudah tercangkup, sudah Nggak termasuk di boleh dalam apa begitu, yang Bunda. disampaikan oleh para pakar. Semangat. Betul. Padahal saya orangnya pede habis loh. Tiba-tiba hari ini kok saya merasa, waduh, saya ini kayak katak dalam tempurung ya, nggak ngerti apa-apa. Tapi terus mau pede habis, mau ikut-ikut ngomong gitu kan. Tapi ya mudah-mudahan bunda-bunda lainnya ikhlas lah memberikan kesempatan ke saya 15 menit. Nah, jam saya menunjukkan 12 kurang 15. Jadi insya Allah 12 tepat kita akan akhiri. Bunda-bunda dan peserta lainnya yang saya muliakan dan saya sayangi karena Allah, menyimak apa yang disampaikan oleh Prof. Winwin tadi, nanti kita gimana kalau pensiun? Pensiun itu cuma dapat sekitar 4,5 sampai 5 juta. Betul, Bun. Saya pensiun, alhamdulillah, saya pegawai negeri. Terakhir itu saya kepala bagian di Humas Mabes Polri, dan saya masih mengajar bahasa Inggris kalau saya mau di sekolah bahasa polisi. Dan saya pensiun itu gajinya benar-benar Bun, cuma 5,2 juta Bun. Bisa Bunda bayangkan dengan uang segitu mau bikin apa ya Bun? Mau me time aja ke kokas udah berapa duit gitu kan. Nah benar apa yang Bunda bilang jadi tadi. Terus satu lagi yang saya ingat dari Prof. Winwin. Buat apa itu sepatu banyak? Buat apa itu baju banyak? Buat apa itu tas banyak? That's because of salah dari perencanaan dari semula. Nah tapi dari apa yang disampaikan Bunda-bunda tadi, semuanya sudah tercakup dalam benak saya. Oh benar ya, berarti ilmu-ilmu ini sangat berangkai-rangkai. Nah pada hari ini saya hanya akan berbicara sedikit saja mengenai what is the meaning of public speaking. Semua bunda-bunda yang bicara tadi itu karena beliau-beliau mempunyai public speaking yang luar biasa. Semuanya mudah dicerna, mudah dipahami, karena pada dasarnya yang dinamakan public speaking itu adalah how to send our message to another, sehingga orang lain melakukan apa yang kita inginkan. Nah itu aja sih sebenarnya Bun, kalau menurut saya yang paling penting kita pahami bersama, yaitu bagaimana kita bisa menjadi pembicara dalam kesempatan apapun. Nggak penting lah Bun pembicaraannya yang tingkat tinggi atau tingkat rendah, yang penting apa yang Bunda sampaikan itu sudah tercapai, artinya sudah bisa mempengaruhi orang lain. Bunda, kita perlu juga mempunyai penghasilan sendiri. Untuk apa Bunda? Saya agak sedikit dari ini ya Bunda yang menampilkan. Yang pertama itu adalah untuk mencapai kemandirian financial. Dengan kemandirian finansial kita boleh, gue mau beli apa aja, duit sendiri, nggak usah minta suami, nggak usah minta temen. Kalau saya, ya kan? Yang pertama itu. Yang kedua, boleh meningkatkan percaya diri. Bunda Dian itu lebih tahu deh siapa saya. Gue mah pede habis, gitu kan? Itu pede habis, soalnya punya duit sendiri. Mau jajan bakso, mau jajanin temen, saya punya uang sendiri. Tidak bisa, nggak perlu lah minta suami. Walaupun suami berkewajiban memberi materi kepada kita. Kemudian kita dapat berperan dalam mengambil keputusan. Itu gunanya kita bisa menjadi public speaker. Kemudian lebih berdaya dan dihargai. Menurut saya, kalau kita mempunyai satu kemampuan yang mendatangkan income, itu kita lebih berdaya dan dihargai. Yang paling penting adalah mengatasi stereotype gender. Karena bukan hanya pria yang mencari uang, but women also. Nah itu Bun, kalau menurut saya. Dan yang paling penting lagi, kita bisa berpartisipasi aktif dalam kegiatan. Misalnya, kalau saya punya penghasilan, saya boleh memberikan keputusan. Contohnya saya bilang ke suami, Pak, saya mau bikin pagar, nggak usah deh pakai duit papa, pakai duit saya aja. Nah itu gunanya kenapa perempuan itu mesti pandai mencari uang. Nah di dalam hal ini saya ingin mengundang teman-teman bagaimana kita memulai usaha sampingan dengan passion yang kita miliki. Kalau bunda-bunda punya suara yang nice didengar, Bunda boleh menjadi master of ceremony. Artinya suara itu tidak harus cempreng. Nah ini ada beberapa materi yang sudah dibuatkan oleh seorang sahabat saya. Karena beliau tahu mata saya itu minusnya tebel Bun. Jadi nggak bisa untuk ngetik di komputer Bun.
Nah, ini salah satunya yang sudah beliau buatkan untuk saya. Kita boleh lihat bersama dan nanti juga boleh kita bagikan bersama. Saya hanya ingin menyampaikan saja kepada bunda-bunda yang hadir bahwa salah satu syarat menjadi MC itu adalah full of knowledge. Jadi bunda-bunda harus mempunyai pengetahuan yang melebihi teman-teman bunda-bunda, karena untuk menjadi Master of Ceremony itu diperlukan orang yang mempunyai pola pikir yang luas. Itu salah satunya, Bun. Kemudian yang kedua, itu harus komunikatif. Jadi kita harus menjadi pendengar yang baik, harus menyampaikan dengan bahasa yang jelas, artikulasi yang jelas, dan juga intonasi yang baik atau yang mudah untuk dipahami. Selain itu, diharapkan juga untuk menjadi seorang Master of Ceremony, Bunda harus full of humor. Artinya tidak kaku, tidak rigid. Kapan Bunda bisa untuk menyampaikan humor, Bunda boleh sampaikan humor, kapan tidak. Atau paling tidak, misalnya seperti Bunda mengatakan, kalau kita jadi MC perkawinan ya Bun, distinguished guests, ladies and gentlemen, Bapak dan Ibu yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan saksikan kehadiran kedua mempelai. Mempelai pria yang gagah dan tampan, mempelai wanita yang cantik jelita. Nah, kita tuh harus lihat, Bun. Jangan tiba-tiba Bunda ngomong, ternyata beliau beratnya 90 kilo yang wanitanya. Jadi harus pandai melihat situasi dan kondisi, kapan Bunda untuk menyampaikan dengan kalimat yang santun. Selain itu, kita juga harus full of imagination. Diharapkan untuk menjadi seorang MC, kita itu full of imagination, dan kita harus antusias dari mulai pembukaan sampai dengan terakhir. Tiba-tiba kan kadang ada kita bete ini Bun, bodo amat gua. Apalagi kalau ada MC yang juga MC-nya tandem, dia merasa dia lebih profesional, kita kadang suka berkecil hati ya. Enggak gue nggak mau nyampein biarin aja ada dia. Jangan Bun. Teruslah berlaku humble dan ikutlah acara sampai dengan selesai. Kemudian juga sebagai MC Bunda juga harus kooperatif ya Bun. Bunda harus kooperatif dengan si penanggung jawab acara. Bunda, kalau kita lihat jenis MC itu berdasarkan acara, ada juga MC yang formal, biasanya di kantor-kantor, pada saat kenaikan pangkat, karena kadarullah dulu saya berdinas di Mabes Polri, di Humas dan juga kadang-kadang jadi protokol Bun. Kemudian ada MC non formal, misalnya ulang tahun atau acara komunitas, dan MC seremoni. Misalnya ada upacara 17 Agustus, itu diperlukan lagi seorang MC yang very profesional. Ada juga MC yang untuk TV dan radio. Itu Bun. Nah, boleh langsung slide berikutnya Bunda. Nah, sebagai seorang MC kita harus pandai memberikan satu hal yang disebut dengan improvisasi. Harus bisa mengimprovisasi Bunda, artinya tanggap dalam menghadapi situasi tak terduga. Misalnya tiba-tiba ada orang atau pembicara yang harus tampil. Ternyata beliau tidak hadir. Nah, kita jangan gugup Bunda. Kita harus berpikir penting. Atau jangan juga dikatakan, Bapak dan Ibu, nah, jadi kita cek dulu, beliau sudah siapkah? Misalnya untuk perkawinan ya Bunda, beliau sudah siapkah untuk memberikan sambutan? Beliau sudah siapkah untuk memberikan doa, memimpin doa, dan lain-lain sebagainya? Jadi kita harus tanggap ya Bun, itu istilahnya. Kemudian kita juga harus paham mengenai teknik acara. Mengenai teknik acara, yaitu tahu alur acara atau susunan acara dan konsep acara. Itu yang harus kita buat juga. Nah, itu beberapa hal ya Bunda. Kemudian keterampilan, banyak sekali keterampilan yang harus dimiliki oleh MC. Nah, sebelum kita menjadi MC, sebaiknya kita riset dulu Bunda. Riset dulu acaranya apa, kemudian ya. Nah, ini yang selalu kesalahan-kesalahan yang sering terjadi, yaitu kita kurang untuk persiapan materi. Kadang-kadang ada MC dadakan ya Bun. Ayo Bu Ina jadi MC. Nah, kemampuan seseorang itu bisa dilaksanakan kalau dia sudah punya jam terbang.
kemudian tidak memahami audiens. Ya, kadang saya ini kadang juga tidak memahami audiens. Saya bicara dengan bunda-bunda yang katakanlah beliau di UMKM. But because I'm the English of teachers, kadang saya pakai bahasa Inggris. Namanya manusia ya Bun. Nah, itu harus kita pahami betul siapa audiens kita. Ya itu jadi kita tidak bisa sembarangan juga. Jangan juga berbicara terlalu cepat, jangan juga terlalu lambat, dan jangan juga kita gagal untuk mengendalikan suasana. Dan yang paling penting Bunda adalah kalau kita di acara resmi maupun tidak resmi, itu adalah penyebutan nama dan pangkat. Mohon izin, seminggu yang lalu kami mengadakan satu acara dari Persatuan Perempuan Minang Indonesia dengan Wali Kota Jakarta Pusat dan Gubernur. Nah, si MC-nya saya sudah sampaikan, deh hati-hati membacakan pangkat dan jabatan orang. Ke Kadarullah yang hadir itu bintang 2 dan perempuan. Jadi kalau bintang 2 itu Inspektur Jenderal dan harus ibu. Nah, kalau dia sudah dokteranda tidak perlu pakai ibu karena dokteranda itu adalah gelar untuk perempuan. Begitu juga dokterandes tidak perlu pakai bapak karena dokterandes adalah gelar untuk pria. Kemudian beliau menyebutkannya Insinyur Jenderal, padahal harusnya Inspektur Jenderal. Nah, itu hal-hal yang harus diperhatikan oleh seorang MC supaya kita selalu dianggap profesional. Nah, itu Bunda yang kira-kira, kemudian juga jangan asal menyampaikan informasi. Bunda-bunda cek dulu dengan orang yang memberikan informasi. Kadang-kadang kita bilang, oh orangnya udah datang, padahal orangnya belum datang. Oh pengantinnya udah di depan pintu, padahal pengantinnya masih di ruang rias. Nah itu adalah kesalahan-kesalahan yang sering terjadi Bunda apabila kita menjadi seorang MC. Saya rasa itu tidak semua Bunda ini sudah profesional di dalam menyampaikan beberapa materi. Saya hanya sudah azan Bunda tapi boleh 1 menit ya. Saya boleh lagi mengulang kembali untuk resolusi 2026, kenali apa yang menjadi potensi diri kita. Jika Bunda itu mempunyai potensi sebagai MC, mari berlatih di depan cermin. Bagaimana menjadi MC, Bunda boleh menyumbangkan tenaga Bunda untuk di RT, di keluarga, di RW, kemudian di event-event yang lebih tinggi lagi. Dan jangan lupa perhatikan penampilan. Penampilan Bunda sangat penting karena Bunda adalah sebagai pembawa acara. Tetapi ingat satu hal, pembawa acara bukanlah tidak penting, Bunda itu penting tetapi jangan merasa penting. Dan yang paling utama, pembawa acara itu harus humble, santun, tahu beda etika dengan beda etiket. Demikian Bunda, sepintas saja pengenalan how to be a master of ceremony. Apabila ada sambutan maupun kata-kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalaulah ada pala berbuah, ambilkan barang sebiji. Kalaulah ada kata nan salah, maafkan sampai ke hati. See you on the next program. Thank you very much. Ya, terima kasih banyak kepada Bunda Ina atas materinya tentang public speaking, bahwa kita itu pada dasarnya semua orang punya kemampuan public speaking, tapi ada kalanya orang itu menyadari dan mau mengasah diri gitu ya. Jadi selanjutnya kami mungkin sudah selesai acara dari awal sampai akhir, cuman saya akan mengingatkan kembali bahwa pada kesempatan ini kita mengikuti acara webinar kali ini kita merasa sangat bersyukur, beruntung sekali, yang mana acara webinar ini kita ikuti dengan harga cuma-cuma seperti harga somai, tapi ketika kita mendengar para pengisi materi, kita merasa besar sekali supportnya dan ilmunya, sehingga kita semakin antusias dan ingin mengikuti kembali pemateri-pemateri agar memberikan ilmunya kepada teman-teman semuanya. Kiranya saya sebagai pembawa acara mohon maaf jika ada kesalahan, dimaklumi. Saya
ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Happy Terima weekend, happy weekend untuk semua. Happy New Year Ya. 2026. Ya, Selamat tahun baru. Thank you, MC-nya keren. Recording Lanjut, stopped. lanjut. Ini berkat bimbingan Bu Ina. Mbak juga, semuanya. Kita kesempatan. Thank you very much. Ya, alhamdulillah ya. Sudah terbukti ya, alhamdulillah. Thank you very much. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.